Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Halo semuanya. Saya Tatris dari PTPN 10 peserta PLDB 3 Tanaman. Sektor perkebunan memegang peran penting dalam perekonomian negara kita. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang berjalan dengan sistem yang baku, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga terbentuk suatu komunitas. Tujuan daripada usaha perkebunan adalah menghasilkan suatu produk yang berasal dari bahan baku, kemudian diproses menjadi suatu produk, dan di situ ada pemasaran atas produk tersebut. Fungsi perkebunan ada 3. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, di mana perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Usaha perkebunan memiliki fungsi untuk peningkatan konservasi tanah dan air, mampu menyerap karbon serta penyedia oksigen, serta menjadi penyangga kawasan lindung atau konservasi. Fungsi perkebunan yang lain adalah fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu membangun wilayah atau mengembangkan suatu wilayah menjadi peradaban yang lebih baik. Sektor perkebunan terbagi menjadi perkebunan rakyat, kemudian perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Hampir 70% perkebunan dijalankan oleh rakyat atau perkebunan rakyat. Karakteristik sektor perkebunan diantaranya adalah usaha perkebunan sangat dipengaruhi oleh faktor atau aspek sosial, budaya, dan politis. Yang kedua adalah ketidakpastian dalam hal produksi. Itu pengaruh dari faktor genetis. Kemudian yang ketiga, karakteristik usaha perkebunan adalah keunikan adanya campur tangan pemerintah, tentunya melalui kebijakan-kebijakan pemerintah di sektor perkebunan. Karakteristik usaha perkebunan selanjutnya adalah adanya struktur persaingan dalam memperoleh bahan baku atau rantai pasok bahan baku. Berbagai permasalahan di dalam usaha atau sektor perkebunan antara lain adalah masalah produktivitas dan kualitas baik pada on-farm maupun off-farm. Berbagai permasalahan dalam sektor perkebunan diantaranya adalah permasalahan di dalam memperoleh bahan baku serta meningkatkan produktivitas bahan baku dari segi on-farm. Kemudian adalah sentra produksi masih berada di daerah atau tersebar, sehingga akan menambah biaya atau kos dalam mobilisasi bahan baku tersebut. Selanjutnya permasalahannya adalah adanya persaingan dalam memperoleh bahan baku yang mengakibatkan ring harga atas bahan baku itu sendiri menjadi tidak wajar atau di luar normal. Dan selanjutnya adalah industri pengolahan atau on-farm sendiri itu belum berkembang atau belum mengikuti teknologi yang terkini. Selain tersebut juga ada permasalahan mengenai kualitas SDM serta berbagai tekanan atau isu-isu global yang mempengaruhi sektor perkebunan. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan berbagai persoalan yang ada dalam sektor perkebunan? Diperlukan fungsi manajemen yang tepat yang dinamakan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau biasa disebut dengan POAC. Dengan adanya perencanaan yang tepat akan meminimalisir terjadinya losses. Dengan adanya perencanaan tersebut, maka dalam menjalankan proses bisnis akan lebih terarah. Selain daripada itu, fungsi dari perencanaan adalah bisa mengurangi losses atau tindakan yang sia-sia, kemudian juga mampu mengurangi ketidakpastian serta akan terbentuk suatu standar dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah dalam penyelesaian masalah ada 4. Yang pertama adalah identifikasi atau daftar permasalahan secara spesifik. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah atau problem solving ada 4. Yang pertama adalah membuat daftar permasalahan secara spesifik, sehingga dari sana akan diperoleh prioritas masalah yang mana yang harus diselesaikan sesuai dengan tingkat risiko dan mitigasinya. Yang kedua adalah
membuat analisa penyebab masalah itu sendiri. Yang ketiga adalah menyusun alternatif solusi-solusi yang terbaik dengan membuat beberapa alternatif perencanaan penyelesaian solusi. Kemudian yang terakhir, setelah kita membuat daftar masalah penyebab serta beberapa alternatif penyelesaian masalahnya, kita selanjutnya adalah membuat rencana kegiatan tindak lanjut untuk merealisasikan rencana-rencana yang sudah dipilih, tentunya yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rencana tindakan untuk merealisasikan solusi yang terpilih itu harus berupa langkah-langkah yang konkret. Ada PIC-nya, kemudian juga terdapat sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentunya harus kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah harus ada durasi atau dibuatkan timeline pemecahan masalah tersebut.